Dari WHO sendiri sudah mengeluarkan panduan screen time untuk anak-anak. Jadi anak di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan sama sekali untuk terpapar screen time. Ini idealnya. Jadi anak 2-5 tahun itu disarankan tidak lebih dari 1 jam setiap hari, dan anak usia 5-17 tahun itu tidak lebih dari 2 jam setiap hari. 2 jam ini tidak termasuk dalam proses belajar mengajar. Apabila dia belajarnya menggunakan laptop, maka 2 jam ini adalah waktu bermain atau kegiatan gadget yang lain, main game kah, atau bermain media sosial, itu maksimal 2 jam setiap hari. Jadi memang betul-betul harus ayah dan ibu perhatikan di rumah, apakah dia belajar, apakah dia bermain, itu kita harus tahu dan kita harus bisa mengontrol. Salam sehat mata kita. Saya Dr. Niputo Ayoresa, spesialis mata. Hari ini akan membahas tentang kelainan refraksi pada anak. Nah, kita bahas lagi ya, kita ulang-ulang bahasnya supaya pemahamannya lebih baik dan lebih dalam tentang kelainan refraksi pada anak. Pertama, saya jelaskan tentang proses melihat. Jadi, benda itu dapat kita lihat karena ada sumber cahaya, baik itu matahari maupun cahaya artifisial yang mengenai permukaan benda, kemudian cahaya tersebut masuk dipantulkan ke dalam mata kita. Kemudian mata kita akan memfokuskan dan memproses cahaya tersebut, diterima oleh saraf mata dan diproses menjadi sebuah gambar di otak kita. Gangguan refraksi pada anak yang paling sering kita dapatkan ada 3 garis besar, yaitu yang pertama adalah miopia atau rabun jauh, yang kedua hipermetropia atau rabun dekat, yang ketiga astigmatisme atau mata silinder. Nah, yang miopia tadi sering kita sebut juga dengan mata minus ya, kemudian yang hipermetropia kita sering sebut juga dengan mata plus. Untuk miopia sendiri atau rabun jauh ini adalah yang paling sering kita temukan. Biasanya awalnya akan muncul pada anak-anak usia 8-10 tahun, tapi belakangan ini kita temukan pada usia yang lebih awal. Juga kita sering dapatkan pada usia 5 tahun sekarang. Miopia atau minus pada anak itu pasti akan bertambah. Jadi bertambahnya itu adalah tumbuh kembang, yaitu mengikuti tinggi badan, dan dia akan stabil pada usia 18-20 tahun. Mata minus ini muncul akibat pertumbuhan panjang bola mata yang lebih panjang daripada bola mata normal, artinya bola mata yang tidak memerlukan kacamata gitu. Jadi kalau kita katakan apakah ini sebuah penyakit, kita tidak katakan ini adalah suatu penyakit, tapi suatu variasi normal dari bentuk bola mata. Apa saja gejala yang dirasakan pada anak-anak yang memiliki mata dengan kelainan refraksi? Yang pertama, pasti melihatnya itu buram, namun kita harus hati-hati pada anak. Ini kadang dia tidak mengeluhkan karena belum tahu kalau melihatnya itu buram. Biasanya baru ketahuan ketika anak-anak itu sudah usia sekolah, mungkin pada usia TK, usia SD, itu dia akan mengeluhkan kesulitan melihat papan tulis biasanya. Kemudian kadang bisa muncul perasa pusing, nyeri kepala, rasa tegang di sekitar mata, sering memincingkan mata, senang melihat dekat. Kemudian mungkin guru ini lebih notice, lebih memperhatikan anak-anak yang memiliki kesulitan mengikuti pelajaran. Jadi ada baiknya apabila anak-anak ada kesulitan belajar, maka diperiksakan matanya juga. Kemudian apabila derajat kelainan refraksinya agak berat atau besar, dapat muncul juling pada salah satu atau kedua matanya. Nah, penyebab kelainan refraksi itu apa? Jadi banyak sekali faktor yang menentukan. Yang pertama pasti ada faktor keturunan. Jadi apabila ayah atau ibu ada
kelainan refraksi seperti mata minus, mata plus atau silinder itu harus lebih perhatian ke anak-anak. Mungkin akan muncul di usia yang lebih muda daripada bapak atau ibu. Kemudian yang kedua ada kelainan-kelainan genetik yang mengakibatkan anak itu akan muncul kelainan refraksi, biasanya derajatnya lebih tinggi atau minusnya tinggi, astigmatnya tinggi atau plusnya juga tinggi. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor kebiasaan yang kurang baik. Nah, di sini faktor keturunan dan kelainan genetik ini tidak bisa kita modifikasi karena memang sudah bawaan dari badan anaknya. Ya, jadi yang bisa kita modifikasi adalah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ini. Yang pertama yaitu kurang percayaan pada saat belajar atau membaca. Jadi pada saat belajar, membaca, beraktivitas, bermain itu pencahayaan harus terang, jadi tidak boleh redup. Kemudian membaca sambil berbaring atau tidur-tiduran. Nah, ini penting sekali. Kita harus ingatkan anak-anak supaya bermain posisinya duduk, paling bagus itu di meja, jadi badan tegap, jarak dari mata ke layar atau ke buku atau ke mainannya itu sepanjang lengan gitu. Kemudian menonton TV atau gadget terlalu dekat. Nah, ini karena sekarang kita sudah memasuki masa yang apa-apa gadget, jadi belajar mengajar juga sudah banyak memakai gadget. Nah, ini harus kita kontrol di rumah untuk bermainnya, apakah itu untuk belajarnya, dan untuk jarak baca, jarak bekerja itu harus diperhatikan, tidak boleh terlalu dekat. Jarak yang betul adalah sekitar 40-60 cm di depan mata. Kemudian menonton TV atau bermain gadget terlalu lama. Nah, berapa lama yang disarankan untuk anak-anak itu boleh menonton TV atau bermain gadget? Dari WHO sendiri sudah mengeluarkan panduan screen time untuk anak-anak. Jadi anak di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan sama sekali untuk terpapar screen time. Ini idealnya. Jadi anak 2-5 tahun itu disarankan tidak lebih dari 1 jam setiap hari, dan anak usia 5-17 tahun itu tidak lebih dari 2 jam setiap hari. 2 jam ini tidak termasuk dalam proses belajar mengajar. Apabila dia belajarnya menggunakan laptop, maka 2 jam ini adalah waktu bermain atau kegiatan gadget yang lain, main game kah, atau bermain media sosial, itu maksimal 2 jam setiap hari. Jadi memang betul-betul harus ayah dan ibu perhatikan di rumah, apakah dia belajar, apakah dia bermain, itu kita harus tahu dan kita harus bisa mengontrol. Yang pertama, anak kita harus ajak main di luar rumah dan support ya untuk main di luar rumah, beraktivitas di luar ruangan selama sedikitnya 90 menit. Kemudian apabila sedang beraktivitas dengan gadget atau layar, itu harus beristirahat 20 detik setiap menggunakan gadget selama 20 menit. Nah, itu istirahatnya seperti apa? Jadi istirahatnya itu tidak perlu tiduran atau tidak perlu melakukan hal yang lain ya, cukup memejamkan mata atau melihat ke luar jendela sejauh 6 meter. Nah, istirahat seperti itu. Jadi kalau bisa tempat belajar anak-anak ini sebelahnya ada jendela yang kita bisa lihat keluar. Kemudian menjaga jarak baca pada 40 cm di depan mata, atau gampangnya itu adalah sepanjang lengan kita. Jadi jarak baca harus sepanjang lengan, tidak boleh terlalu dekat. Nah, karena anak-anak ini jarang sekali mengeluh, maka sangat penting kita periksakan mata anak ini sebelum ada gejala. Jadi pertama kali itu bisa diperiksa dari usia 3 tahun. Kemudian ini sangat penting sekali apabila bapak, ayah atau ibu itu punya kelainan refraksi, misalnya punya minus atau punya silinder yang tinggi, maka anak-anak ini akan harus lebih awal kita periksakan supaya ketahuan lebih cepat dan mencegah komplikasi-komplikasi seperti mata malas atau mata juling dan lain sebagainya. Kemudian disarankan pemeriksaan mata rutin pada anak itu sudah dilakukan pada usia
3 tahun. Nah, apabila memang ada minus silinder atau plusnya, maka akan diresepkan kacamata, dan kacamata ini harus dipakai. Anjurannya adalah dipakai sepanjang hari pada saat anak-anak beraktivitas. Nah, itu tadi penjelasan tentang kelainan refraksi pada anak. Apabila sahabat KNJ menyukai topik seperti ini atau ingin dibahas lagi topik-topik yang lain, silahkan like dan komen video ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.